Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baru assalamualaikum langsung dilempari botol, Bah. Hah? Baru pembukaan langsung penutupan dia. Mana isinya? Orang kalau pidato pembukaan isi penutup. Ini pembukaan langsung penutup. Ada yang masih ingat dengan Bapak ini? Hah? Kurasa kalau Kabupaten Pati rata-rata mengenal ini. Dan sekarang mereka lagi bersorak-sorak, bergembira dan berpesta. Karena apa? Kena gulung KPK. Kabarnya jual beli jabatan. Kalau masyarakat ya sudah pasti senang ini. Tapi kalau keluarga sudah pasti sedih. Kalau istri mereka sama anak mereka itu gak sedih, artinya apa? Itu mereka anak itu anak tiri semua itu. Atau istri muda, istri kedua, kan begitu. Kayak mana gak sedih? Udah gak ada uang belanja, gak ada uang pemasukan. Ya kalau setahun contohnya gak apa-apa lah. Kalau 10 tahun udah gak bisa dinafkahi lahir batin, gimana coba? Apalagi kalau malam Jumat, cuaca dingin, nggak ada selimut. Mulailah mereka menyanyikan lagu-lagu Didi Kempot. Kebetulan Sobat Ampiar juga keluarganya ini, ya kan? Suara angin-angin sing ngeri duati. Ngelingake seliramu sing tak tresnani. Kesepian bro, kesepian. Pengen nangis, ngetoke elu neng pipi. Suara warung. Senajanmu ngono mimpi ngalemo. Aduh. Luar biasa ternyata perjuangan daripada masyarakat Kabupaten Pati tidak sia-sia. Meskipun ada 2 orang ditangkap gara-gara ada 1 pengkhianat katanya ya. Katanya ada yang mengkhianati ya. Viral kemarin itu biar tahu kalian ya kan, yang tadinya berseberangan dengan si Sudewo ini, Bupati ini tiba-tiba jadi rapat, tiba-tiba diundang. Tiba-tiba jadi akrab kan begitu, ya kan? Padahal di awal-awal kalau nggak salah, satu namanya Teguh, satu namanya Botok, yang satu lagi yang mengkhianati ini siapa ya? Nggak tahu lah ya. Yang Botok sama Teguh ini masuk penjara. Kan begitu. Nah, yang mengkhianati ini kemarin sempat biar tahu kalian, waktu demo Pati, dia, kau perhatikan live terus dia. Berapa hari demo, berapa hari itu juga biar tahu kalian live di TikTok. Ada ngasih mawar, ngasih topi, ngasih paus. Nah, nggak taunya di tengah jalan perjuangan mereka itu akhirnya ya harus dikhianati sama orang yang live tadi. Ini versi mereka ya. Waduh, nggak tahu kita ya dibayar berapa ya. Ternyata bayaran dari Bupati lebih besar daripada gift-gift yang didapatnya dari TikTok. Aduh, kena tangkap KPK dia. Dan lucunya lagi di waktu yang bersamaan KPK sekarang makin canggih. Karena apa? Ya, di hari yang bersamaan ditangkap Bupati Pati, ditangkap juga Wali Kota Madiun. Wali Kota Madiun sehari dapat 2 mangsa. Jadi makin kesini ku tengok ya kan, KPK itu menerapkan peribahasa. Sekali mendayung 2-3 kabupaten terlampaui. Kalau orang kan sekali mendayung 2-3 pulau. Ini langsung 2 kabupaten. Sehari dapat 2. Paten kali, baru kali ini kejadian, Bah. Mohon maaf jika iklan ini mengganggu kenyamanan Anda. Karena saya harus menyampaikan suatu pengumuman yang sangat penting bagi saya, meskipun tidak terlalu penting bagi Anda. Apa itu, Bung? Saat ini Opung Parabelak hadir dengan channel yang ketiga dengan nama
Opung Parbelak News. Jadi kalau channel yang pertama dan kedua, Parbelak Channel dan Opung Parbelak Channel Official, ya, itu membahas konten-konten politik. Nah, di channel Opung Parbelak News, ya, kita tidak hanya bicara masalah politik, tapi kita bahas masalah pendidikan, masalah ekonomi, bencana alam, pariwisata, dunia flora dan fauna, rumah tangga teman, rumah tangga orang, rumah tangga artis, semua kita bahas. Ya, dengan nama program Kita Viralin Aja. Ini menjawab kebutuhan teman-teman. Jadi kan ada juga, Opung Parbelak viralkan dulu, jalan di kampung kami rusak. Nggak mungkin juga gue masukkan ke konten politik. Opung Parbelak viralin dulu, di sini ada guru dilaporin orang tua murid ke polisi. Nggak mungkin masuk ke konten politik. Kan begitu, Opung Parbelak ada terjadi tindakan intoleransi, nggak mungkin juga gue masukin konten politik. Nah, sekarang sudah ada tempatnya. Jangan lupa dukung terus dengan cara apa? Dengan cara tonton, dan paling penting adalah kalian subscribe channel ini sekarang juga. Oke? Jadi jangan sampai lupa. Linknya ada di komentar. Langsung diklik, langsung dipencet, langsung masuk kalian ke channelku yang baru. Ingat ya, di kolom komentar paling atas, klik. Jangan sampai lupa di subscribe juga. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Silakan kita simak berita selanjutnya. Untuk Kabupaten Pati kondusif aman. Dalam satu hari, 2 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 19 Januari 2026. Keduanya adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. OTT pertama dilakukan di Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi ini KPK mengamankan 15 orang termasuk Wali Kota Madiun Maidi. Dari jumlah tersebut 9 orang langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyebut OTT di Madiun ini berkaitan dengan dugaan pembayaran fee proyek dan dana CSR. Di hari yang sama, KPK juga menggelar OTT terpisah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Namun Sudewo belum dibawa ke Jakarta dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Hingga kini KPK belum merinci siapa saja pihak yang terlibat dalam OTT di Pati maupun perkara yang menjerat Sudewo. Sementara itu, mengenai 2 kepala daerah yang terjaring OTT ini, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status hukum keduanya. Bapak-bapak di KPK, cuman 2 yang dapat. Hah? Kabupaten gimana? Kabupaten yang lain gimana? Jalan-jalan dong, Pak. Jalan-jalan dong ke Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Ayo dong, jalan-jalan dong, Pak. Jalan-jalan aja. Gak usah pakai UTT. Aduh. Luar biasa, ya. Jadi, aku lihat, aku perhatikan sekarang, ya, institusi penegak penegak hukum seperti Kejaksaan dan juga KPK itu sekarang sudah bekerja semakin canggih, semakin gerak cepat seperti arahan dari Bapak Prabowo Subianto. Itu dia, ya. Nah, jadi kalau Bupati Pati ini, ya, aku nggak heran lah, karena memang di awal-awal kemarin di pertengahan tahun kalau nggak salah, ya, dia ini didemo warganya oleh karena menaikkan pajak terlalu tinggi. Di demo warganya beberapa hari, bahkan sampai berbulan-bulan itu di demo, ya. Nah, di sini pun juga aku kurang respect sama kawan ini. Kalau misalnya, ya, ada 1-2, katakanlah sedikit segelintir orang yang tidak suka dengan kepala daerah, pemimpinnya, ya, itu mungkin yang jadi permasalahan antara dia dengan orang tersebut. Ini hampir semua. Setiap kebijakan-kebijakannya dinilai, ya, arogan, kan begitu. Dan juga biar tahu kalian, ada beberapa proyek yang dicurigai, ya, Bupati ini bermain di dalamnya.
Nah, cuman itu dia, namanya masyarakat biasa, ya kan? Kayak Opung Parbelak, Agrivanani, Vekimpong. Kalaupun contohnya bupatinya, bupati kami, ya contohnya bupati kami ada bermain, ya kami diam aja. Biarin aja lah situ, cuek aja lah kita kan begitu. Karena gak ada gunanya, kita orang kecil. Kita orang lemah. Kita nggak punya kekuatan, kan? Aduh. Ya, tapi lucunya, jujur aja aku bilang, ya, yang lucunya ini Madiun. Tahu kalian, Madiun ini mendapatkan predikat dengan, ya, indeks anti korupsi paling tinggi di Jawa Timur. Paling tinggi. Dan Madiun ini, ya, seringkali menjadi pilot project atau project percontohan bagi daerah-daerah lainnya yang ada di Jawa Timur. Bayangkan kalian, ya, dari Ponorogo belajar ke Madiun, iya kan? Dari Surabaya belajar ke Madiun, dari Malang belajar ke Madiun. Wali kotanya ketangkap KPK. Padahal indeks anti korupsinya itu paling tinggi. Kalau nggak salah, itu skornya 86,2. Tinggi itu. Jadi proyek percontohan lagi, coba bayangkan kalian, ya kan? Proyek percontohan, dia ngasih seminar, dia yang ngasih penjelasan, dia yang ngasih kuliah, dia yang ditangkap. Aduh, karena memang jujur aja ku bilang, ku perhatikan, ku carilah jejaknya ini biar tahu kan ditangkapkan kemarin kan hari Senin. Jadi ku dalamilah satu malam ini jejak kawan ini kan, ternyata lumayan bagus gitu loh. Dan bisa dikenal ini orang betul-betul seolah-olah, bukan seolah-olah, kayak dia bekerja memang betul dengan sungguh-sungguh. Ada kabel semeraut, dia kan ngamuk-ngamuk dia, tolong ini dibagusi. Ada pohon mati di depan ruko orang, biar tahu kalian, dipanggil yang punya ruko, ini kenapa mati pohonnya ini? Hah? Nggak tahu ada perdanya ini, siapa yang mematikan pohon akan kena sanksi pidana. Sampai batang pohon saja pun juga diperhatikan. Nih kita lihat jejaknya ini. Wah, hampir mirip sama KDM, biar tahu kalian. Iya kan? Kemana-mana pakai baju putih. Udah sama kayak channel Opung Parbelak yang baru, ya kan? Opung Parbelak News pakai baju putih selalu. Memang itu konsepnya, latar belakang merah baju putih, jadi merah putih. Nih, perhatikan kalian nih. Saiki lho, kaya ngene kok tokne ae. Kowe entuk dhuwit piro jane? Heh. Wah, iki lho cek yo kepel to, Bro. Kasih tanda dia. Coba dibuka suara. Bro, semua lewat bawah, potong semua. Orang masuk bisa ini masuk ke sana. Makanya ini ya toh. Nah, masukkan sini, masuk sana. Tapi harus masukkan ke dalam. Masuknya dalam semua. Bawah semua. Potong semua. Bawah iso iki. Lho. Yo iki lho. Ana jine ora kuwi. Potongi semua. Sini situ ae. Kabel yang ada di Madiun tidak tertib, asalnya entel nih, merusak pemandangan lingkungan banyak yang protes. Sementara kita tertibkan, diundang nggak datang, jadi sementara kita putus. Ini penting. Digulung nih, dulu. Ayo. Ya. Oke. Itu ngomong-ngomong udah koordinasi belum Pak sama PLN itu Pak? PLN, Telkom, TV kabel. Aduh, takutnya pencitraan, ya kan? Ternyata ketahuan sekarang ketangkap kan? Enggak lah Bung, enggak pencitraan itu, dia tulus itu Bung. Itu ada aja mengkipus itu. Ada yang menjerat dia itu Bung. Ada yang menjebak itu Bung. Lah, aku kan nggak tahu masalah jebak menjebak seperti yang terjadi di Riau kan.
ada seorang kepala daerah, aku nggak mau sebutkan, tak gubernur, tak bupati, kan begitu, ya kan? Kepala daerahnya kena tangkap, masuk penjara, wakilnya begitu nongol, langsung dipecatinya, ya anggota kepala daerah yang sebelumnya. Pecat, 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 pecat. Rupanya ada sebagian, ini katanya ya, ada permainan katanya. Kayak film India aja. Ya, itu dia ya. Jadi bukan cuman itu ya. Tahu kalian ada trotoar proyek ya kan? Itu disuruh bongkar. Oh ini nggak beres nih, meleset ini. Dibawanya meteran ini meleset, ini bongkar, katanya dibongkarnya. Disuruh bongkar. Mau perhatikan ini ya. Nih. Komedi. Variasi kita berkokan nggak bodoh. Tapi di asal gitu. Kita kurang. Ini orang macam kau pulau sebenarnya. Geser kafe. Ini kenapa tuh, Pak? Kesempitan. Tidak sesuai gambar. Bongkar. Bongkar. Padahal jujur aja loh, ya ini kawan ditangkap KPK karena fee project. Ini siapa yang menjibat ini? Yang punya proyek. Sakit hati udah diterima fee, dikomentari juga kerjanya. Iya. Mana yang punya proyek ini? Jadi ya Pak Wali Kota ini ya ditangkap KPK oleh karena apa? Oleh karena yang pertama ya penerimaan fee project. Yang kedua oleh karena kasus apa itu? Yang pertama fee project, yang kedua itu CSR biar tahu kalian, pengelolaan CSR disalahgunakan. Waduh. Jadi kalau kalian perhatikan di media sosial khusus untuk Maidi ini ya, jadi namanya Maidi ya. Jadi Bapak Wali Kota ini Bapak Maidi itu kayaknya citranya bagus. Pokoknya segala sesuatu yang semraut di kotanya itu pokoknya disuruh beresin. Taman semraut, taman diberesin. Pohon semraut, pohon diberesin, ya kan? Pedagang begitu juga semraut, pedagang diberesin. Ya bisa dikatakan bagus lah. Nah, ya jadi nggak ada yang nyangka. Bahkan di media sosial, beberapa akun media sosial ya itu seolah-olah simpati dengan Bapak ini gitu loh ya. Ada yang bilang sedang bernostalgia mengingat kebaikan Bapak ini kan. Nggak tahu lah aku itu media sosial itu akun yang punya proyek kali, nggak tahu juga. Ya kan? Nah, seminggu sebelum ditangkap Bapak ini masih memberikan pengarahan. Memberikan pengarahan tentang proyek. Ini dia. Kalau ngomong itu keren. Ya, ini nggak ubahnya sama Bupati Bekasi. Kalau kawan ini ya hobinya Pak Maidi ini kalau ada proyek yang nggak sesuai dengan spek bongkar. Kalau nggak ada sesuai dengan spek bongkar. Kalau Bupati Bekasi, kalau masih ada rumah warga di pinggiran sungai bongkar. Jadi begini berarti dari sini kita dapat pelajaran. Ini menurut keyakinanku. Ku pinjam kata-katanya si Panji, menurut keyakinan Opung Parbela ya. Ya menurut keyakinanku, hati-hati sekarang dengan kepala daerah yang mau dia posting-posting di media sosial, suka marah-marah kepada penduduk, suka sidak sana sidak sini. Karena apa? Entahkah itu pencitraan untuk menutupi kebusukannya. Kita nggak tahu. Kan begitu, kecuali KDM ya. Kalau KDM itu, iya, Bapak Aing gitu loh, dia orang kaya. Nggak kita sanksikan lagi, ratusan juta dari YouTube doang itu. Kalau bisa dibilang gaji dia jadi gubernur itu nggak seberapa daripada gaji dari YouTube. Gitu loh, kalaupun dia mau bagi-bagi duit, itu uangnya sendiri. Uang sendiri. Makanya suka-suka dia marah sana, marah sini, ada bendungan, ada masyarakat yang lihat
bikin bangunan liar, bongkar katanya, bongkar ya. Nah itu dia, ya kalau Kang Deddy masih bisa terjaga lah. Lagian juga untuk apa sih korupsi? Udah kaya dia sama kayak Bapak Prabowo gitu. Udah kenyang dia makan duit. Tapi kembali kepada manusianya. Kan begitu. Dan mengejutkan lagi, penasaran lah aku. Biar tahu kalian, kalau sudah ada kepala daerah kayak gini, iseng jari-jariku ini. Kan begitu. Maidi wali kota Madiun diusung oleh partai titik. Ketemu jawabannya Gerindra. Jail kali aku. Partai mana sih ini? Itu yang jadi pertanyaanku nomor 1. Kan begitu, ya kan sama kayak kemarin yang Bekasi, partai mana? Oh, PDIP, kan begitu. Bukan artinya untuk mendiskreditkan sebuah partai, tidak. Ya justru di sini Maidi ini harusnya malu karena apa? Karena dia berada di partai yang notabene menjadi partai yang sangat anti dengan korupsi. Makanya ya, kita bisa lihat kan Bapak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra, dia nggak mau bersuara untuk hal seperti ini. Kalau proses. Bupati Pung dari mana Pung? Sama partai Gerindra. Tapi aku saat ini tidak ingin mendiskreditkan partai Gerindra. Kau nggak adil Pung, kau nggak adil kau. Kalau dari yang merah sebelah sana langsung kau suka kali kau untuk mengglorifikasi. Tiba kalau dari partai Gerindra kau nggak berani. Loh, sekarang begini masalahnya, apa mau ku komentari? Sedangkan Bapak Prabowo juga nggak mau komentari. Tangkap silakan, tangkap. Kan begitu. Kalau Bupati Bekasi kemarin ada buntut-buntutnya ke si Ono Surono. Setelah itu, ya ke Ketua DPRD. Ketua fraksi DPRD, fraksi PDIP. Ada buntut-buntutnya. Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kan begitu. Kalau ini ya mudah-mudahan lah. Pung, buntutnya ini pun lebih ngeri Pung, 15 orang. 15 orang pegawainya aja atau orang partai. Tapi apapun partainya, kan aku selalu bilang juga di PDIP nggak pernah salah. Partai tidak ada yang tidak baik, semua partai baik. Yang tidak baik itu adalah bagaimana cara pengelolaannya, kebijakan politiknya, setelah itu langkah-langkah politiknya, langkah-langkah ketua umumnya yang menurutku kurang sesuai, itu yang ku komentari. Nah kalau kayak gini contohnya Bapak Prabowo ku komentari, orang Bapak Prabowo nggak ada bikin salah apa-apa. Kan begitu mau komentari partai politiknya, nggak mungkin aku komentari partai politik yang akan menjadi partai politik nomor 1. Ya kan betul kan Gerindra akan menjadi ranking 1 kan? 2029 siapa yang setuju Gerindra ranking 1? Itu dia. Sekarang hati-hati loh, Gerindra 13%, PDIP 16%. Bentar lagi disalib. Ya, tapi yang lebih memilukan biar tahu kalian, ya. Ku dengarlah banyaklah video-video yang mencela orang ini dua. Tahu kalian dihubung-hubungkan sama Bapak Joko Widodo. Apa dibilangnya? Kedua kepala daerah tersebut ternyata itu titipan Jokowi. Titipan Jokowi mah igungmi. Ya kayak Sudewo nih. Ya coba perhatikan. Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra nomor 1. Dewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Kaget. Meledak. Meledak. Aduh. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun, utamanya yang berkaitan dengan pariwisata yang berkelas dunia. Sebetulnya malu aku untuk menampilkan ini betul. Karena akan jadi bahan tertawaan pembenci Bapak Joko Widodo. Kalapa, lapet, ku bilang sama kalian. Mereka ini bukan titipan Bapak Joko Widodo. Mereka ini numpang iklan. Numpang iklan orang ini dulu di rumah Bapak Joko Widodo. Kalau titip itu, ya kan,
Bapak Joko Widodo menyerahkan yang kedua orang ini, ya kan, titip sama Bapak Presiden. Jadi apa? Jadi staf khusus, jadi komisaris, jadi wakil menteri, jadi menteri. Itu namanya titipan, lapet. Kalau kayak gini, kayak mana mau dibilang titipan? Enggak. Bapak Joko Widodo memang menitipkan mereka kepada rakyat yang ada di Pati dan juga ada di Madiun. Masalahnya mereka merusak kepercayaan itu. Enak aja mereka titipan Jokowi. Kalau yang jelek-jelek ini aja, kalian langsung serangkan begitu. Tapi coba lihat, bupati-bupati berprestasi, gubernur-gubernur berprestasi yang kemarin sudah singgah ke rumah Bapak Joko Widodo, itu nggak kalian ungkit. Ternyata kedua mereka itu koruptor itu didukung oleh Jokowi. Numpang iklan, lapet, numpang iklan. Kalau yang kemarin Bupati Bekasi, buzzer-buzzernya itu nggak ada ngomong gitu. Diam aja nggak bersuara. Ya kan, begitu begitu si Ono Surono diperiksa KPK, langsung bersuara buzzer-buzzernya. Apa kaitannya Ono Surono sama Bupati Bekasi? Goblok atau bodoh? Iya kan? Udah jelas-jelas secara kepartaian dia ini Bupati Bekasi, ya, ini anggotanya daripada Ono Surono, kadernya PDIP. Tapi itulah dia, ya kan? Kita nggak bisa cegah, namanya juga pembenci, ya kan? Kalau melihat kejatuhan daripada orang yang dibencinya, itu sangat senang. Kalau ada aib yang ada kaitannya dengan orang dibencinya, itu sangat senang. Sama kayak kita. Kalau sesuatu yang menimpa Roy Suryo dan yang lainnya pembenci Jokowi, senang kali kita kan? Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Pati. Aduh. Nah ini nih, Maidi tiba di gedung KPK. Ini dia. Oh iya. Yang depan. Polisi izin, Pak. Pak Wali. Ada yang bisa sampaikan Pak mengenai OTT kali ini, Pak Maidi? Pak, di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun ini, Pak? Pak Maidi gimana kan pernah dapat SPI ini, Pak? Belum ditangkap, Pak. Gimana, Pak? Pak, berapa, Pak? Jalan. Halo, Pak Wali. Pak Wali. Sampaikan, Pak. Madiun SPI untuk masyarakat gimana, Pak? Madiun, Pak Wali. Pak Maidi. Jai. SPI-nya Pak Maidi. Orang ini manggil-manggil aja, ikut ke dalam apa? Takut rupanya. Ya itu dia. Tahu enggak kalian? Ya jujur gue bilang, gedung yang paling angker di Indonesia itu ini gedung KPK. Bukan rumah sakit yang sudah zaman Belanda, bukan. Bukan rumah zaman Belanda, bukan. Bukan hotel mangkrak yang ada katakan di Bali, yang di Bandung, di Jogja, bukan. Gedung yang paling angker, yang paling seram itu gedung KPK. Gedung KPK. Bayangkan kalian isinya bukan hantu, bukan. Isinya para pejabat semua, tapi paling angker itu. Aduh, nggak bisa ngomong kan? Dan juga kemarin ternyata bukan cuma Pak Maidi aja, sekdanya pun juga ditanya KPK. Nih sekdanya nih, dengar. Bisa saya sampaikan, Pak? Tadi, Pak. Belum ada. Terkait apa tadi, Pak? Pak, benarkah Pak Wali Kota ketangkap KPK, Pak? Belum. Di pemberitaan sudah, Pak. Belum ada info saya. Bapak tadi dipanggil oleh tim KPK, Pak. Betul? Ya, cuma koordinasi aja. Terkait apa, Pak? Kasih bocoran dikit, Pak. Terkait apa, Pak? Nanti ditanyai persoalan apa aja. CSR, Pak. Apa? Di penyelidik aja. Terkait apa aja, Pak? Confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur.
9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang itu kisaran berapa? Masih lebih 500 Ya. di atas satu. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun. Pihak-pihak yang diamankan selain Wali Kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta. Untuk jumlahnya nanti kami akan update dan rencana malam ini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi Pak Sekdanya itu nggak ikut dibawa itu. Bersih dia Pak, yakin dia bersih, aku nanyanya Pak. Biasanya kan kalau misalnya kepala daerah itu kan kawan kompaknya itu kan Sekda itu Pak. Atau cuma diminta keterangan aja Pak ya? Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Aduh, nih, ya sekarang giliran Sudewo. Saya sampaikan Pak Sudewo. Pak, ada yang bisa disampaikan Pak Sudewo? Mana ini bagaimana sih Pak? Pak Dewo berapa duitnya? Pak Dewo berapa duitnya? Masih ada lagi. Ini ada 3 lagi. Ayo, ada lagi. Keluar dulu. Mas. Gimana Mas? Para pecinta cerita digital, setelah lolos dari jeratan politik saat rakyat Pati ingin melengsarkannya, Sadewo ngumpet di balik sidak istimewa DPRD dan lolos dimakzulkan. Tapi kini terasa seperti jaring laba-laba yang sengaja dibuat berlubang. Besar, Bupati Sudewo mungkin berpikir dirinya telah lolos ujian dan bisa melanjutkan permainan kekuasaan seperti biasa. Ia bahkan mungkin mulai merencanakan langkah-langkah baru yang katanya untuk kemajuan daerah, tapi tak ada yang bisa berlari dari bayangan hukum, terutama ketika mata KPK sudah mulai mengawasi setiap gerakannya. Maka pada Senin 19 Januari 2026 operasi tangkap tangan OTT datang tepat waktu seperti petugas yang akhirnya datang. Sadewo pun dikandangin. Ketika juru bicara KPK Budi Prasetyo mengeluarkan keterangan tertulis dengan kalimat benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW. Dunia politik lokal seolah tiba-tiba terdiam dalam jeda yang menusuk. Kalimat itu seperti membongkar topeng yang sudah lama menutupi wajah sebenarnya dari kedok kepemimpinan Sadewo. Bayangkan saja, sosok yang dulunya duduk di kursi tinggi, dengan segala kemewahan dan wewenangnya untuk memutuskan nasib ribuan rakyat, kini harus duduk di ruang pemeriksaan menjawab setiap pertanyaan penyidik. Perjalanan dari kantor bupati yang megah ke ruang pemeriksaan Polres Kudus mungkin tidak jauh secara jarak geografis, tapi dalam dunia moral dan hukum, itu adalah jurang yang sangat dalam yang memisahkan antara kekuasaan yang sombong dan akuntabilitas yang tak terhindarkan. Namun cerita ini masih menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Budi masih belum mau membocorkan detail perkara OTT tersebut, dengan alasan bahwa segala hal akan diumumkan pada waktunya.
Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan deras ke atas dunia politik yang sudah terlalu lama kering dari keadilan di Pati. Melihat kembali proses pemakzulan yang kandas, bagaimana parpol di DPRD Pati memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ketimbang mengambil langkah tegas. Padahal tuduhan yang ditujukan kepada Sudewo bukanlah hal kecil, melainkan masalah-masalah yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, layanan publik yang dipersulit, pegawai RSUD yang dipecat tanpa alasan yang jelas, mutasi ASN yang tak masuk akal, hingga tuduhan melanggar sumpah jabatan. Kini, dengan datangnya OTT KPK, pilihan mereka yang dulu dianggap pemurah, kini terlihat seperti kelalaian yang membuat rakyat harus menunggu lebih lama untuk melihat keadilan datang. Seolah mereka lupa bahwa dalam dunia yang benar-benar adil, perbaikan kinerja tidak akan pernah berhasil jika dasar dari kepemimpinan sudah terkontaminasi oleh korupsi. Sudewo Bupati Pati akhirnya ditangkap oleh KPK. Tentu ini kabar menggembirakan bagi warga Pati, terutama AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sebab mereka lah yang selama ini demo menuntut Bupati Sudewo mundur karena kebijakannya yang arogan, juga ada kaitannya urusan dengan KPK. Setelah Boto Teguh dikriminalisasi akibat demo yang katanya nutup jalan, sekarang Sudewo ditangkap oleh KPK, kemungkinan kaitan masalah lain. Hebatnya teman-teman, kemarin bersamaan dengan Wali Kota Madiun juga ditangkap oleh KPK. Dalam satu hari, KPK bekerja di 2 kabupaten. Satu, Wali Kota Madiun, yang kedua, Bupati Sudewo atau Bupati Pati. Puas sekali dia itu, Bah, menarasikan itu. Mantap, Bapak. Mudah-mudahan ya doa daripada masyarakat Pati boleh terjawab ya, tanpa harus dimakzulkan, makzul sendiri nih. Ada netizen nggak tahu dendamnya apa, biar tahu kalian, iya kan? Boleh bilang mampus nggak? Lihat ini. Sadewo, Bupati Pati terjaring OTT KPK. Sadewo diduga menerima suap miliaran untuk pemilihan perangkat desa. Boleh bilang mampus nggak? Boleh bilang mampus nggak sih? Hah? Kalian tahu dalam Islam itu ada satu doa yang nggak pala pakai toa, tapi langsung dia tembus ke langit. Doa orang terjolimi. Nggak ada tuh sekat antara orang yang terjolimi sama Allah tuh. Wow. Sebahaya itu cuy. Boleh bilang mampus nggak? Suka-sukamu aja lah, Bang. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia.
Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.